itu memang ada sedikit prihatin terhadap animo mahasiswa hari ini, yang kemudian kalau kita bicara dunia pergerakan, tidak ada antusiasme. Gadget ataupun teknologi, yang menjadi pertanyaan tadi kan, gadget atau teknologi itu kita jadikan sebagai sumber pengetahuan, sumber informasi yang tepat, ya. Bukan hanya sebagai penikmat hasrat yang sifatnya temporer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di RB Official, di mana kita akan berbincang dengan narasumber terbaik kita yang akan memberikan kita motivasi, inspirasi, dan inovasi. Saya Audrey Monika Kansa yang akan menemani teman RB dalam program Orasi, obrolan seputar literasi. Menjadi mahasiswa bukan hanya sekedar duduk di bangku perkuliahan dan bukan hanya sekedar gelar, tetapi menjadi mahasiswa harus menjadi peran untuk masyarakat, karena mahasiswa adalah agent of change, social control, dan moral force untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan menggunakan ilmu, gagasan, serta pengetahuan yang dimiliki. Bagaimana mahasiswa hari ini dan bagaimana peran Badan Eksekutif Mahasiswa dalam membangun gerakan mahasiswa hari ini? Membahas terkait Badan Eksekutif Mahasiswa, di depan saya sudah ada dua narasumber kita dari dua kampus berbeda, dan mungkin langsung kita sapa saja. Halo Kak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya sudah ada Presiden BEM dari Universitas Muhammadiyah Palopo, Kak Mustafa. Ya. Dan di samping kiri saya atau depan kiri saya ada dari Presiden BEM Cokroaminoto. Halo Kak. Halo. Mungkin bisa langsung kita sapa teman-teman RBA dulu. Periode keberapa penjabat? Oh iya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mahliga Nurlang, Presiden Mahasiswa Universitas Cokroaminoto Palopo, periode 2022-2023. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari Universitas Muhammadiyah Palopo sebagai Presiden BEM Universitas Muhammadiyah Palopo periode 2022-2023. Oh, jadi masa jabatannya 2023 berakhir. Berakhir, insyaallah. Iya, insyaallah. Semester berapa Ki Kak? Semester Alhamdulillah sudah semester 9. semester 9. Kita juga semester 9. semester 9. Oke. Kira-kira Kak, Kakak itu dipilih langsung dari mahasiswa atau seperti apa? Saya Iya, dari kita. di kampus kita sendiri itu pemilihannya itu secara terbuka, pemilu raya kan. Oh, Semua iya. mahasiswa memiliki hak suara, jadi kita menterinya demokrasi kampus. Oke, saya kira kalau persoalan pemilihan itu semua kampus sama. Iya. Kalau pemilihan presiden BEM, artinya kita mencalonkan diri dan dipilih oleh mahasiswa seluruh yang berada di kampus tersebut. Oke. Ada aklamasi sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak. Oh iya. Kira-kira kita bahas tentang BEM. Apa sih itu BEM? Mungkin teman-teman yang awam itu bertanya-tanya, apa sih itu BEM ya? Mungkin bisa dijelaskan dulu dari Kak Mustafa. Oke, kalau dari saya sendiri melihat BEM itu adalah salah satu organisasi mahasiswa yang berkedudukan di universitas, di tingkatan universitas. Ada juga sih di tingkatan fakultas. BEM sendiri itu terdiri oleh beberapa pengurus juga. Jadi selain daripada presiden BEM, wakil dan juga jajaran yang lain, tentu ada fungsi-fungsi yang lain yang akan kita bahas mungkin ke depannya. Jadi seperti itu. Dari Presiden BEM Uncok ini, kira-kira apa sih itu BEM? Ya, Jangan sampai sama halnya. pemahamannya pasti hampir sama, namun kalau konsepnya Badan Eksekutif Mahasiswa itu adalah organisasi intra yang ada di dalam kampus yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif. Jadi kalau kita bicara kelembagaan, ya ada eksekutif, ada legislatif. Jadi kalau bicara BEM itu lembaga eksekutif yang akan melaksanakan program-program yang ada. Jadi BEM itu menaungi fakultas. Betul. Dan jurusan atau prodi? Seluruh mahasiswa. Seluruh mahasiswa. Oh iya. Kira-kira apa sih itu fungsinya Badan Eksekutif Mahasiswa dalam kampus? Mungkin dari Presiden BEM Uncok ini. Ya, jadi kalau bicara tentang tugas dan fungsi Badan Eksekutif Mahasiswa di dalam kampus, itu sangat besar. Tentang fungsi Badan Eksekutif Mahasiswa itu, mulai dari dia sebagai badan penampung aspirasi dari mahasiswa, untuk bagaimana kemudian menjadi jembatan terhadap pimpinan kampus, dalam hal ini rektor. Jadi
bicara tentang fungsi cukup besar, ada rekomendasi-rekomendasi apa saja yang akan dilaksanakan ke depannya, itu kita tampung dari aspirasi-aspirasi mahasiswa tersebut. Jadi dalam kampus kita juga itu ada namanya UKK UKM, jadi jalur penampung aspirasi itu kita tampung melalui UKK UKM, jadi kita dapatkan informasi tentang aspirasi itu kita kelola melalui UKK UKM. Seperti itu. Kasih. Jadi kira-kira dari Presiden BEM Unsuk ini bagaimana sih Universitas Muhammadiyah Palopo dalam tupoksinya BEM itu sendiri dalam kampus? Iya, jadi kalau kita bicara tentang tupoksi BEM, yang pertama kalau kita berbicara itu berarti itu tertuang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga juga. Dan itu kita wujudkan melalui visi dan misi kita sebagai Presiden BEM. Tentu saja mewujudkan atau menciptakan stabilisasi dalam kampus, kesejahteraan terhadap mahasiswa juga itu kita usahakan untuk tercapai. Kemudian kalau fungsi-fungsi BEM sebenarnya ada beberapa. Fungsi pertama adalah fungsi aspiratif. Di fungsi aspiratif itu kita menampung aspirasi dari setiap mahasiswa yang akan kita selesaikan dan kita carikan solusi. Yang kedua adalah fungsi advokasi. Nah, fungsi advokasi ini kita mencari tahu, mencari data baik itu dari permasalahan akademis mahasiswa maupun juga transparansi dana yang kemudian menjadi hambatan untuk kelembagaan bergerak dan membuat kegiatan. Jadi kita juga di BEM ada banyak sebenarnya, termasuk pembinaan kepada UKK dan UKM yang kemudian mempunyai kendala, apalagi banyak di UM Palopo sendiri itu banyak HMPS yang baru berdiri, sehingga banyak membutuhkan pengawalan dan juga membutuhkan arahan dari kita sebagai badan eksekutif mahasiswa. Nah, itu yang secara umum mungkin. Jadi kalau bahas terkait tupoksi ya, yang tadi kakak jelaskan berdua, kita bahas terkait sejarahnya ini BEM. Bagaimana sih sebenarnya sejarahnya nih BEM sehingga masuk di kampus dan harus dipilih dengan mahasiswa dan menjadi Presiden BEM itu sendiri? Bagaimana sih sejarahnya? Tadi kan sudah kita sama Kak Mustafa dulu. Iya. Jadi sebenarnya BEM itu dia namanya dulu namanya DEMA, Dewan Mahasiswa. Oh iya. Dewan Mahasiswa ini menjadi tempat teman-teman mahasiswa dulu untuk kajian politik yang kemudian dijadikan sebagai Student of Government, pemerintahan mahasiswa pada tahun 1950. Jadi pada saat itu teman-teman yang ada di kampus-kampus berlomba-lomba untuk mendirikan yang namanya DEMA, Dewan Mahasiswa, untuk kemudian lama setelah itu kita bicarakan lagi teman-teman mahasiswa yang ingin menurunkan Soeharto, rezim Soeharto pada saat itu. Namun semakin kemari dibentuklah satu bidang sebenarnya, bukan BEM pada saat itu, namanya apa sih? Senat mahasiswa yang kemudian di bawah naungan DEMA tadi itu, di bawah naungan. Kemudian lama setelah itu kemudian didirikanlah lembaga independen antara Senat mahasiswa dan juga BEM pada saat itu. Sampai hari ini itu sejarahnya. Kalau sejarah masuk dalam kampus UMP, bagaimana itu? Saya pikir semenjak mengikuti juga kayaknya mengikut. Jadi ada mungkin motivasi dari senior-senior terlebih dulu sehingga mendirikan BEM sebagai wadah untuk teman-teman mahasiswa menyalurkan aspirasinya. Mungkin saja dari saya. Kalau dari kita? Ya saya rasa hampir sama ya, tapi kalau bicara tentang kira-kira tahunnya itu berapa itu Kak? Tahun 98? Enggak, itu di masa kepemerintahan Soekarno pada saat itu. Oh, Soekarno. Tadi kita bilang Soeharto atau Soekarno? Soekarno. Tapi dia masih atas nama yang berbeda tapi fungsi yang sama. Sebenarnya kalau kita bicara tentang tugas dan fungsi sebagai lembaga eksekutif, itu sebenarnya sudah ada sejak awal masa kepemimpinan ini, masa kepemimpinan Soekarno. Tapi dia dalam bentuk nama yang berbeda, sama yang disampaikan oleh Pak Pres tadi kan, Pak Pres UMP. Dia bilang namanya itu Dewan Mahasiswa. Namun fungsinya sama ya, fungsinya sebagai lembaga independen yang ada dalam kampus, ya, yang berfungsi sebagai kontrol sosial. Ya kalau proses hadirnya Badan Eksekutif Mahasiswa dalam kampus itu sebenarnya kalau dalam literatur yang kita baca itu dimulai pada tahun 1990-an. 90-an. Ya. Di masa Soekarno. Di masa Soeharto. Soekarno atau Soeharto? Soeharto ini kan sudah ini masa kepemimpinan Soeharto.
ya pada saat itu. Karena kesadaran mahasiswa pada saat itu, kemudian dibentuklah Badan Eksekutif Mahasiswa. Mahasiswa di mana ini? Ya kalau dalam literatur ya, Iya. di seluruh Indonesia kan semua literatur yang kita baca itu dari seluruh universitas-universitas yang ada di Indonesia pada saat itu. Kan dulu kan ada pemberlakuan dari pemerintah itu, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu tentang NKKBKK kan. Iya. Ya, di sini awal terfikirkannya terbentuk untuk kemudian dibentuklah Badan Eksekutif Mahasiswa yang awalnya awalnya itu senat mahasiswa. Ternyata senat membutuhkan eksekutor, ya, makanya senat kemudian membentuk sebuah lembaga yang disebut sebagai lembaga pelaksana. Nanti kemudian dibentuk karena kita ternyata di dalam kampus membutuhkan pemisahan antara legislatif dan eksekutif. Nanti dibentuklah Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai lembaga eksekutif. Nanti posisi senat itu berfungsi sebagai lembaga legislatif. Ya, Iya. sampai hari ini itu asal muasal kehadiran BEM. Kalau di kampus Cokro Iya. itu dimulai pada tahun 2005-an ke atas itu sudah. 2005-an. Ya, pada saat itu karena ada kesepakatan win-win dari mahasiswa yang berlembaga, ternyata kita membutuhkan BEM. Sebagai lembaga yang kemudian tempat menampung aspirasi daripada mahasiswa. Itu. Iya. Kalau UMP kira-kira BEM masuk di UMP tuh tahun berapa? Saya juga ini kayaknya Berdirinya Karena- UMP di Palopo sudah berapa tahun? sudah cukup lama ya, karena Pak Rektor sekarang itu alumni UMP itu. UMP. STIE dulu namanya. Iya, STIEM. Sekolah Tinggi STIE. Ekonomi. Iya. Muhammadiyah. Tapi cukup lama lah, saya lupa juga tahun berapaan, soalnya yang menjadi Presiden BEM pertama UMP siapa? Maksudnya masih ingat sejarah Presiden BEM di UMP? Saya kalau namanya sih Pak Rizal kayaknya. Pak Rizal sempat menjadi prodi pasca sarjana UM Palopo, tapi sekarang beliau pindah ke Kalimantan. Pindah ke Kalimantan. Jadi dia juga sudah cukup lama lah UMP ini. Iya. Tapi ya seperti itu. Panjang juga perjuangannya. Panjang lumayan. Panjang ya. Kira-kira karena kan kakak melihat tadi itu bahwa ternyata gerakan mahasiswa dengan membentuk Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai menampung aspirasi mahasiswa di kampus. Jadi bagaimana sih kakak melihat BEM sekarang? Siapa ini? Iya, Atau- sama tadi yang sudah Ya, saya. kita. Bicara tentang Badan Eksekutif hari ini, memang kita tidak bisa menyamakan Yang konteks dulu, yang di masa Orde Baru dengan era reformasi kan, kondisinya berbeda. Kenapa? Karena tantangan zaman juga yang berbeda kan. Kalau di masa kepemerintahan Soeharto, dalam hal ini Orde Baru kan, itu tantangannya adalah musuhnya kita sama. Paham tidak maksudnya musuhnya kita sama itu? Maksudnya persoalannya sudah kompleks pada saat itu. Hari ini persoalannya cukup besar dan cukup banyak, sehingga masing-masing punya perspektif. Apalagi tantangan kita yang utama itu adalah tentang bagaimana kemudian mahasiswa pada umumnya itu hadir sebagai seorang yang kemudian memiliki jiwa kepemimpinan yang besar, khususnya untuk bagaimana kemudian hadir sebagai pelayan untuk masyarakat, terkhususnya ini bicara tentang mahasiswa kan. Mahasiswa itu cukup luas dan tanggung jawabnya itu. Nah, kalau bicara tentang bil khusus Badan Eksekutif Mahasiswa, tantangan kita hari ini kan salah satunya adalah bagaimana kemudian kita melihat perkembangan teknologi ya, itu salah satunya literasi teknologi yang cukup sangat berkembang pesat. Nah, ini yang terkadang juga kita di lain sisi ada aspek positif dan juga aspek negatif. Tergantung cara kita menggunakan tergantung bagaimana Badan Eksekutif Mahasiswa di dalam hal ini kepemimpinan oleh Presiden BEM-nya untuk melihat kondisi itu. Seperti itu kalau. Mungkin dari Kak Mustafa. Oke, kalau saya sendiri melihat BEM untuk sekarang sebenarnya tidak ada perbedaan ya antara BEM zaman dulu dengan zaman sekarang. Itu sama-sama fungsinya. Sama-sama tuh fungsinya dan sama-sama perannya. Tapi maaf saya potong dulu ya. Tapi secara gerakannya bagaimana nih Kak? Tentu sangat berbeda. Oh iya, nanti kita akan bahas itu.
Jadi kalau kita bicara tentang BM sekarang itu sama, kita tetap jadi agen of change, agen perubahan yang senantiasa mengawal pemerintahan, juga menjadi social control, moral force, dan guardian of value. Jadi kita tetap fungsinya tetap seperti itu. Cuma kalau dari saya sendiri itu memang ada sedikit prihatin terhadap animo mahasiswa hari ini, yang kemudian kalau kita bicara dunia pergerakan tidak ada antusiasme. Kalau katanya siapa ketua prodinya Universitas Nasional itu mengatakan bahwa mahasiswa hari ini itu sedang berada di zona nyamannya, Jadi kita yang dilenakan sama gadget, sama handphone dan lain sebagainya itu seolah-olah bahwa kita tidak mempunyai masalah dengan apa yang terjadi hari ini, perekonomian, politik dan lain sebagainya itu kita acu-acu. Sehingga itu juga menjadi PR besar kita di Badan Eksekutif Mahasiswa untuk kemudian terus memberikan informasi, terus memberikan dorongan kepada teman-teman mahasiswa bahwa fungsi kita dan peran kita menjadi middle class di tengah-tengah masyarakat itu harus tetap dijalankan. Karena kalau bukan kita yang memberikan solusi, memberikan kritik kepada pemerintah dan kepada menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat, itu kita tidak tahu siapa lagi yang ditempati untuk untuk mengawal pemerintahan ini. Oke, mungkin seperti itu dari saya. Jadi kakak juga sudah menjawab pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya saya mau bertanya tentang bagaimana sih mahasiswa hari ini, tapi karena kakak sudah banyak menjawab, kan tadi saya bertanya tentang bagaimana sih BEM saat ini. Jadi bagaimana sih kalau yang kakak bilang tadi bahwa kita terlalu bersantai-santai istilahnya. Lalu bagaimana sih perannya BEM di situ ketika melihat mahasiswanya seperti itu? Mungkin dari Kak Mustafa. Ya, jadi kalau saya melihat bahwa peran BEM itu adalah bagaimana kita terus memberikan dorongan untuk terus meningkatkan literasi. Jadi saya juga punya misi di kampus bersama adik-adik mahasiswa. Itu kita ada satu namanya bukan perpustakaan sih namanya, tetapi kita adakan buku yang kemudian disebar di tempat orang-orang atau tempat-tempat mahasiswa yang ramai. Jadi situ kita simpan buku, misalkan meja seperti ini kita taruhkan buku di atas sebagai wadahnya, dan teman-teman yang lewat kalau mau baca silahkan baca. Ya cuma jadi persoalan itu tadi bahwa kita sudah melakukan usaha dan solusi, tetapi itu lagi minat teman-teman mahasiswa yang kurang untuk membaca dan meningkatkan literasi. Lapak baca seperti itu lapak baca. Iya. Kira-kira bagaimana dari Presiden BEM Uncak? Ya kalau bicara tentang kondisi mahasiswa hari ini, menanggapi hal tersebut, sebenarnya kita seperti ini dulu kita perlu kontekskan kan. Kondisi mahasiswa cokro. Ya kita umumkan dulu kan generasi Z hari ini yang memang zamannya perkembangan teknologi yang sangat pesat kan. Tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita hindari, itu yang pertama. Nah, kemudian kita tidak bisa pungkiri kalau ada saja mahasiswa, ini kita tidak overgeneralisasi kan. Ada saja mahasiswa yang terbawa arus, ada yang masih bertahan di arus yang sama untuk bagaimana kemudian memberikan jawaban atas tantangan tersebut. Tentu sebenarnya kita juga perlu terobosan yang baru dalam hal ini. Contoh misalkan memang kondisi kita banyak yang sudah menganggap enteng buku-buku itu. Buku ini apa sebenarnya? Kalau bicara tentang literasi, bicara tentang kondisi mahasiswa seperti itu, yang dalam hal ini minim literasi, itu juga berdampak sama bagaimana kualitas SDM nantinya. Nah, sebenarnya kita perlu untuk bagaimana kemudian menyadarkan bahwa gadget ataupun teknologi yang menjadi pertanyaan tadi kan, gadget atau teknologi itu kita jadikan sebagai sumber pengetahuan, sumber informasi yang tepat, ya. Bukan hanya sebagai penikmat hasrat yang sifatnya temporer. Ya kan, tahu kan sifatnya temporer pasti berdampak temporer juga, hanya sementara juga. Tapi kita mencoba menyadarkan bahwa gerakan-gerakan literasi itu bukan hanya sekedar mengadakan lapak. Tapi perlu penyadaran secara mendasar bahwa ternyata tantangannya berbeda hari ini. Misalkan kalau kita bicara beberapa waktu lalu sebelum masuk pandemi misalkan di Kota Palopo. Ya,
banyak sekali literasi komunitas-komunitas literasi yang ada di Kota Palopo. Ada juga yang saya ada juga yang kami geluti bersama kemarin. Tapi memang kondisinya pada saat itu ya kita memang dipaksa untuk bagaimana kemudian merubah konsep itu, konsep literasi itu dari yang awalnya analog yang sifatnya secara langsung kan kita harus rubah menjadi media yang lain, media yang lain. Ya, nah itu yang kemudian hari ini belum kita rasakan sepenuhnya, belum kita lihat sepenuhnya dampak positif itu. Nah kalau kita bicara tentang bagaimana penyadaran itu ya, berarti kehadiran BEM itu sangat penting. Kehadiran BEM untuk melalui kelembagaan yang dalam kampus, misalkan ini secara terkhusus bilhus pada Cokro misalkan. Kita kalau kita, dalam kampus itu ada namanya rapat koordinasi, ada namanya rapat khusus kelembagaan, lembaga yang ada dalam kampus untuk bagaimana kemudian melihat apa sebenarnya yang menjadi persoalan, kemudian kita diskusikan bagaimana menyelesaikan persoalan itu. Nah, misalnya dari situlah kemudian kita mencoba melahirkan terobosan yang lain, misalkan terobosan baru, misalkan kita misalkan salah satunya kekurangan mahasiswa hari ini ya melupakan budaya, ya kita buatkan sebuah wadah, kita buatkan sebuah tempat untuk bagaimana kemudian menyadarkan kembali tentang pentingnya hal tersebut. Nah, kira-kira seperti itu fungsi ataupun yang akan kita lakukan kalau misalkan bicara tentang apa yang akan dilaksanakan, seperti itu. Yang dilaksanakan itu seperti apa? Kan ya, tadi kalau misalkan kalau yang dikatakan tadi dari Presiden BNUMP, dia itu membuat lapak baca ya. Untuk mendorong daya tariknya mahasiswa. Kalau dari Uncok sendiri bagaimana? Yang contoh misalkan kecil. Dalam kampus kita ada bidang apa istilahnya kajian isu dan strategis ya, dalam BEM itu ada bidang kajian isu dan strategis ya. Ini selalu ada program literasi goes to kampus. Nah, jadi kita ada 3 kampus kan di Cokro itu, 3 kampus. Kita pernah laksanakan sama sebenarnya juga hampir sama lapak baca itu kan. Kita keliling ke kampus itu, kita jadwalkan. Juga kita adakan sebuah kegiatan-kegiatan yang sifatnya bagaimana kemudian memberikan penyadaran seperti seminar tentang budaya, literasi dan lain sebagainya. Seperti itu kalau yang dilaksanakan. Iya. Kan selain lapak baca, sebenarnya itu kajian-kajian itu kan juga penting untuk literasi. Iya. Mungkin setiap kampus itu sering mengadakan kajian isu misalkan, betul. Atau tema-tema yang lainnya. Iya. Bagaimana dari UMP sendiri? Jadi kalau bicara tentang kajian-kajian itu kita aktif. Kalau dari BEM sendiri itu tidak pernah mengajarkan kajian yang seperti teman-teman lembaga HMPS lakukan. Kita cukup mengawal saja ketika ada HMPS atau UKM yang tidak berjalan sesuai bagaimana mestinya. Tadinya kita itu menjaga kesejahteraan lembaga lah, kesejahteraan mahasiswa dalam hal ini berpikir pun juga sama. Terus kemudian kenapa kita betul-betul harus meningkatkan yang namanya gerakan literasi itu? Karena kalau kita melihat ke depan, kalau dalam bukunya Yuval Noah Harari itu yang 21 Lesson for 20 itu mengatakan bahwa ke depan itu saingan kita bukan lagi pada kita antara manusia yang satu dan manusia yang lain, tapi kita bersaing dengan robot. Artificial intelligence. Hari ini kalau kita bicara tentang tadi bahwa sudah banyak informasi yang bisa kita dapatkan di melalui gadget, HP. Namun kalau kita bicara tentang big data juga bahwa karena banyaknya akumulasi informasi yang kemudian hadir dalam informasi yang dihadirkan oleh media sosial, maka kita juga berpotensi mendapatkan hoax, bertemu dengan hoax, berita hoax dan lain sebagainya. Sehingga kenapa penting literasi itu kemudian kita bicarakan dan tingkatkan supaya kita juga menganalisis setiap berita-berita yang kita dapatkan. Karena jangan sampai gara-gara tidak paham dan kurang tahu, kurang analisis sehingga kita mudah dan gampang untuk menyebarkan sebuah informasi yang tidak betul. Tidak betul. Dan banyak lagi sebenarnya yang harus kita bicarakan, karena apalagi kalau bicara tentang kampus berarti kita bicara tentang gudang ilmu pengetahuan, sumur ilmu pengetahuan dan juga tempat orang-orang kritis. Namun kalau di kampus tidak lagi seperti itu, maka kita kehilangan identitas sebagai mahasiswa. Makanya selain daripada lapak baca tadi,
kita juga di UMP itu banyak seperti kajian-kajian dan sebagainya, termasuk juga pertemuan-pertemuan terlembaga untuk membahas bagaimana sebenarnya kita membuat teman-teman mahasiswa dalam hal ini literasinya ditingkatkan lagi supaya kualitas SDM itu dapat lebih baik. Karena kalau kita bicara ke depan, bicara panjang ke depan, Indonesia itu berada di tangan kita. Nah, kalau kita kurang dalam hal literasi. Kurang dalam hal pembacaan dan lain sebagainya, maka Indonesia akan tidak tahu lah bagaimana nanti ke depannya kalau anak mudanya apatis seperti itu. Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak. Ya, mudah-mudahan tidak. Ya. Jadi kira-kira gerakan ideal seperti apa yang harus ditawarkan kalau kita melihat mahasiswa yang hari ini ada yang apatis dan masih kurang terhadap literasi. Kira-kira dari kita gerakan ideal. Iya. Ya, bicara tentang gerakan model idealnya seperti apa? Ini kita diskusikan tentang gerakan yang ideal. Sebenarnya kalau bicara tentang gerakan-gerakan sebelumnya semua ideal sebenarnya kan. Nah, terkadang konteksnya saya yang sedikit berbeda. Misalkan di tahun-tahun sebelumnya isu yang berbeda, gerakannya pun berbeda. Nah, hari ini isu-isu yang berkembang banyak, mulai dari tentang kepemerintahan kan. BEM itu bukan berbicara dalam kampus saja kan, tapi kita bicara bagaimana pengawalan yang terjadi di luar sana, di luar kampus, dalam hal ini masyarakat secara umumnya. Ya, jadi bagaimana fokus model gerakan ideal yang relevan untuk hari ini terhadap mahasiswa? Iya, jadi di dalam pernah kami dalam salah satu mubes teman-teman di kampus kita membicarakan bagaimana sebenarnya kita mampu memadukan antara perkembangan teknologi hari ini dengan literasi teman-teman mahasiswa. Kita tidak bisa lepas juga supaya bagaimana kita tidak gaptek, tapi juga literasi itu berkembang. Makanya kemarin kita sering berpikir metode apa sebenarnya yang harus kita lakukan. Saya pernah menonton film dan ini saya tawarkan kepada teman-teman mahasiswa bahwa dalam film itu dia supaya terpilih maka dia harus selalu muncul. Dimanapun dia harus muncul, angkanya harus muncul. Misalkan saya pergi ke Plaza Hypermart, ada lagi saya di situ. Pergi ke Pancasila, ada lagi saya di situ. Kemana-mana saya ada di situ, sehingga terhipnotis teman-teman. Harus eksis sehingga orang-orang tanpa disuruh dan tanpa dipanggil dia tahu bahwa saya ada di situ. Nah, sehingga itu model-model yang saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa. Bagaimana supaya kita di mana-mana ada, supaya teman-teman mahasiswa itu tanpa dipanggil dan tanpa disuruh itu dengan sendirinya hadir karena bagus di situ kayaknya ada terus dan lain sebagainya. Nah, sehingga hipnotis itu yang kita lakukan. Sama dengan kalau kita berpolitik kan kita harus tampil di televisi, harus tampil di tempat-tempat ramai supaya orang itu tanpa disuruh itu sana yang nanti saya pilih kan, seperti itu. Jadi itu metode-metode yang kami terapkan di kampus. Mudah-mudahan itu sebagian dari usaha. Di lain sisi tadi kajian-kajian dan rapat baca. Jadi fokus model gerakan relevannya yang dari Presiden BEM UMP sendiri itu harus eksis. Iya, harus eksis. Harus eksis. Karena kamu nanya saja itu eksis gara-gara sering muncul di TikTok kan. Jadi kita harus seperti itu minimal. Iya. Mudah-mudahan. Harus eksis membawa manfaat juga itu kan. Iya. Dari Presiden BEM Uncok itu sendiri. Ya, kalau bicara tentang fokus gerakan yang ideal, bicara tentang gerakan itu sendiri, sebenarnya kita tidak ingin mencoba membandingkan gerakan-gerakan yang telah ada sebelumnya. Gerakan secara struktural maupun kultural kan ada dua kan model gerakan itu, kita mau kultural atau struktural. Umumnya biasa yang dilakukan oleh BEM sebagai eksekutif itu ya selalunya dengan gerakan-gerakan struktural kan, gerakan-gerakan turun ke jalan dan lain sebagainya itu. Nah, di luar daripada hal itu kan ada hari ini kan fokusnya kita perkembangan teknologi itu. Nah, makanya kita perlu model gerakan yang agitasi secara masifnya itu digunakan di media sosial. Kenapa? Karena media sosial itu adalah tempat yang paling cepat untuk mendapatkan sebuah informasi. Dimanapun selagi itu ada akses jaringan maka informasi akan mudah untuk didapatkan. Nah, fokus model gerakan kita lebih ideal untuk hari ini, meskipun tanpa kita turun ke jalan dan lain sebagainya itu. Ini saya sampaikan juga sebenarnya ada yang menganggap penting gerakan media itu.
ada yang menganggap enteng gerakan media itu. Padahal gerakan media itu adalah tempat untuk bagaimana kemudian menyampaikan aspirasi secara komprehensif dan bisa dijangkau langsung oleh seluruh masyarakat. Bahwa ini yang dilakukan oleh mahasiswa, ini yang dilakukan oleh badan eksekutif, ini dilakukan oleh lembaga-lembaga organisasi yang lainnya. Karena bicara tentang gerakan kan selalunya kita bagaimana kemudian kita saling beriringan berjalan kan. Kita tidak ingin memperlihatkan bahwa cuman BM yang bergerak, cuman ini saja yang bergerak, tapi kita semua yang bergerak. Nah, selalu saya tawarkan ketika melakukan gerakan-gerakan, masifkan media yang ada, agar ada jejak digital, dan itu akan sifatnya jangka panjang. Beda ketika gerakannya tanpa media misalkan, itu kita akan sulit untuk meninjau kembali apa yang telah dilakukan, dan masyarakat bisa melihat langsung ini yang dilaksanakan, ini yang dilakukan. Hal-hal seperti ini yang kemudian dilaksanakan oleh teman-teman yang bergerak, mahasiswa yang bergerak, seperti itu. Seperti itu. Saya ingin bertanya juga, kira-kira kenapa sih itu BEM selalu, atau mahasiswa lah, selalu dilekatkan dengan demonstrasi? Ya, kalau mungkin dari mana, saya, dari kita ya. Kita tidak ingin lekatkan sebenarnya, tapi karena sudah menjadi budaya juga mungkin ya, salah satunya mungkin budaya juga akan konstruk budaya itu, bahwa yang selalu menjadi lokomotif gerakan, selalu menjadi epicentrum daripada gerakan itu adalah lahir daripada mahasiswa. Ya kan? Karena memang tidak bisa kita pungkiri bahwa konsep yang terbangun di masyarakat kepada mahasiswa itu adalah mampu di segala bidang. Tapi kan demonstrasi itu kan adalah jalan terakhir dalam banyak sebenarnya model itu kan. Ini bicara tentang demonstrasi, cocok dia yang sampaikan bahwa demonstrasi itu jalan terakhir ketika audiensi, ketika hearing misalkan kita tinjau, kita laksanakan dan tidak mendapatkan hasil, maka kita harus membuat gerakan yang lebih masif, yang sifatnya yang lebih besar lagi. Dan pertanyaannya tadi kan, kenapa itu lahir dari mahasiswa? Selalunya lahir dari mahasiswa karena memang tidak bisa kita pungkiri tempat pengelolaan informasi yang masif ya pasti lahir dari seorang intelektual. Dan intelektual itu ada di dalam kampus, khususnya mahasiswa. Nah, kira-kira seperti itu. Dari kamu Mustafa ini, kenapa bisa? Kalau kita kenapa bisa? Karena itu tadi ya, sebagian sudah jelaskan sama Pak Pres UNCP. Jadi sebagai Korda juga, Korda BEMNUS di Sulawesi ya. Sulawesi. Apalagi kan kakak kemarin tuh jadi jenlap ya. Iya, salah satu. Jadi, alhamdulillah. Artinya ada pelajaran baru kan. Kalau kita bicara tentang kenapa harus mahasiswa, kita bisa jelaskan pertama bahwa kita adalah orang yang kemudian menjadi akademis, yang menggali atau berada di dalam pusat ilmu pengetahuan, dalam hal ini pelajar. Kita memang dalam hal ini kajian-kajian yang kita lakukan tidak hanya sebatas untuk individu saja, tetapi juga kita mengkaji tentang bagaimana perkembangan negara hari ini, perkembangan politik hari ini, sehingga ketika ada penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah, itu kita usahakan untuk tetap diarahkan kepada jalur yang sesungguhnya dan sebenarnya. Memang betul bahwa tidak selalunya demo itu menjadi jalan yang harus kita tempuh, karena itu dalam materi advokasi itu jalan terakhir, ada juga audiens dan sebagainya. Kebetulan saya juga sebagai koordinator pusat BMPTMI itu di bagian isu agitasi dan propaganda. Kita mengadakan audiens di Jakarta pada saat itu, bicarakan sekaitan bagaimana sebenarnya pendidikan ini mampu untuk menunjang keberlangsungan pendidikan ke depan. Karena ada beberapa konsep yang kita tawarkan kepada pihak pemerintah, termasuk bagaimana pendidikan karakter itu betul-betul tertanam di anak-anak usia dini lah, usia dini, PG PAUD atau PGSD. Sehingga kalau di Jepang, kita belajar di Jepang, dia itu pendidikan karakternya sampai usia anak SD. Nah, nanti setelah pas itu baru mereka fokus untuk bagaimana betul mengemban ilmu pengetahuan lebih dalam lagi. Nah, kita hari ini kenapa saya juga agak ini ya, karena kemerosotan akhlak, kalau bilang kemerosotan akhlak, moral lah. Moral. Seperti apa itu, Kak? Kalau kita lihat hari ini
yang terjadi nah, itu bentuk penghargaan, bentuk mapatabe dan lain sebagainya kita lakukan di meeting itu, tapi itu mulai memudar karena mungkin dari aspek pendidikan yang belum terlalu dalam. Termasuk juga orang tua yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada anaknya, tapi itu tidak terjadi. Makanya termasuk KKN kemarin kita berikan masukan bahwa bagaimana kalau fokus KKN seperti ini dan lain sebagainya kepada pemerintah. Tetapi itu masih tahap audiens, mudah-mudahan diterima. Penurunan moralnya tuh kepada mahasiswa atau kepada siapa? Apa kepada mahasiswa? Mahasiswa sampai yang bocil lah. Itu kita terlihat sangat jelas kasat mata. Itu yang menjadi juga autokritik kepada saya sendiri yang kemudian menjadi masih muda, masih cukup panjang untuk berjuang. Juga sebenarnya kalau kita bicara tentang kenapa harus mahasiswa, itu tadi bahwa selain seorang pelajar kita mempunyai beban moral di pundak kita, karena ke depan yang akan menjadi regenerasi pemimpin itu kita. Nah kalau kita melihat semuanya bobrok tanpa ada perbaikan, maka kita juga ke depan bisa jadi kalau kita salah tidak ada introspeksi diri lah. Mungkin itu yang menjadi dasar dari saya sendiri, bahwa hari ini kalau bukan kita siapa lagi, itu aja. Jadi kenapa sih dalam mengapresiasikan itu gerakan sosial itu harus demonstrasi? Kenapa tidak melakukan alternatif lain, misalkan menulis dan sebagainya? Menulis kan itu penting. Jadi itu kemarin sudah menjadi bahan diskusinya kami juga pada saat Rakernas BMPTMI di Sumatera. Bilang bahwa gerakan demonstrasi hari ini itu betul-betul bukan tidak berdampak sama sekali, tapi sangat kecil dampaknya terhadap perubahan. Namun itu juga tidak bisa kita tinggalkan sebagai itu, mungkin karena tadi budaya tadi itu, sehingga kita tidak bisa betul-betul hilangkan. Karena kita juga mahasiswa yang terus melihat pendahulu-pendahulu kita dalam bergerak. Namun itu tadi bahwa untuk perubahan itu tidak harus melalui demonstrasi. Media sosial kata Pak Pres tadi itu menjadi jalan yang lebih baik menurut saya. Lebih baik menurut saya karena setiap lapisan masyarakat mampu untuk menerima informasi itu. Bisa mendapatkan informasi yang kita sebar. Pertanyaan saya, apa yang harus disebar? Kalau melalui media sosial otomatis kan tulisan, salah satunya tulisan. Betul. Ya maksudnya tulisan yang kita sebar, nah mungkin foto bisa? Foto yang bersihkan narasi kan enggak mungkin kita sebar foto, itu namanya selfie dan itulah. Jadi bersihkan narasi yang informasinya jelas dan arahnya jelas kemana dan untuk apa ini narasi kita keluarkan. Itu menurut saya lebih bagus itu dibandingkan. Saya tidak menganggap bahwa gerakan demonstrasi tidak bagus. Padahal demonstrasi besar-besaran kemarin. Tapi saya sendiri menilai bahwa lebih bagus melalui media sosial. Karena masyarakat juga kita ini autokritik ya. Ini autokritik. Karena kalau kita duduk berdiri di tengah jalan itu juga mengganggu akses jalan, sehingga saya pernah merasakan itu. Orang demo depan saya dan saya berada dalam itu jengkel. Oh, jengkel padahal kemarin jadi jenlab. Makanya kalau kita demonstrasi tidak boleh tutup total jalan supaya tetap ada akses orang untuk lewat, karena kasihan juga kita kalau buru-buru ada yang penting, misalkan apakah itu dokumen yang harus kita kirim atau lebih urgent lagi ada orang yang hamil harus melahirkan dibawa ke rumah sakit, itu kasihan. Sehingga maksud saya itu demonstrasi saya pikir adalah gerakan kita semua, tapi untuk penertibannya nanti itu bisa kita pikirkan dan bicarakan bersama ketika ada gerakan yang kita lakukan. Tapi kan biasa itu jalan itu chaos, bagaimana itu penanganannya. Apalagi kan kalau merusak fasilitas umum, itu sangat merugikan sebenarnya ya. Tapi kita perlu melihat bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa itu terlibat di situ di dalamnya. Bicara tentang demonstrasi, kita tidak bisa menafikan demonstrasi itu sebagai suatu hal yang buruk kan. Kita perlu juga tinjau dari segi positifnya. Undang-undang kita saja kan sudah mengatur itu semua, bahwa demonstrasi adalah hal yang dilindungi oleh negara, adalah sesuatu hal yang bukan sebagai sesuatu yang negatif demonstrasi itu. Namun kita tidak bisa pungkiri kalau ada model gerakan yang lain, model gerakan yang lain seperti gerakan secara sosial itu langsung terjun ke model struktur kultural kan, seperti itu. Dan
kenapa tidak dengan jalur menulis dan lain sebagainya. Ya berdemonstrasi itu juga harus ada menulis kan. Tidak mungkin kita mau berdemonstrasi tanpa ada dasar kajian. Dasar kajian itulah yang kemudian dituangkan dari hasil advokasi kita bersama-sama. Nah, itu yang dituangkan dalam tulisan. Makanya persoalan menulis dan demonstrasi adalah hal yang senantiasa beriringan. Jadi kita tidak bisa nafikan kedua-duanya. Itu sih ya. Jadi mungkin sebelum kita tutup podcast hari ini teman-teman, pertanyaan terakhir saya, bagaimana sih BEM dalam meningkatkan literasi di kampus dan dalam mendorong daya tarik mahasiswa membaca? Misalkan di Uncok itu sendiri. Bagaimana ya tips atau strategi dalam hal ini untuk meningkatkan budaya literasi dalam kampus? Saya rasa itu semua adalah itu pertanyaan yang sangat menyerang ya. Kenapa? Karena memang kita sama-sama melihat bahwa memang kalau kita lihat visi daripada kementerian, khususnya pada saat Hari Buku Nasional kan, mereka menyampaikan bahwa misi kedepannya adalah bagaimana kemudian meningkatkan literasi di rumah tangga, meningkatkan literasi di tingkat sekolah menengah, SMP dan lain sebagainya. Ada juga disasarkan dalam kampus. Ini yang pertanyaan tadi, bagaimana kira-kira strategi BEM atau lembaga yang lain? Ya kita perlu sama-sama menyadari terlebih dahulu. Kenapa? Karena bagaimanapun juga kalau ada upaya yang kemudian kita bangun dan itu tidak memberikan kita tidak laksanakan secara beriringan, maka nggak ada juga hasilnya kan. Makanya kalau bicara tips di dalam kampus itu ada lembaga yang di bawah naungan Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, di lembaga-lembaga ini itu masing-masing menaungi mahasiswa, misalkan himpunan apa itu menaungi mahasiswa ini. Nah, supaya kita bisa menjangkau semua, karena bicara BEM ya memang kita jangkau secara keseluruhan, tapi kita butuh strategi. Strateginya paling sederhana ya kita libatkan secara keseluruhan lembaga itu untuk bagaimana kemudian lembaga ini setidak-tidaknya mengadakan kajian yang aktif, yang masif, khususnya untuk bagaimana meningkatkan mahasiswa yang berada dalam naungannya, misalkan himpunan mahasiswa jurusan teknik. Tapi itu sudah dilakukan atau masih sementara? Ini yang tips yang untuk ini. Tapi yang dilakukan oleh Uncok itu sendiri. Kalau BEM kita pernah lakukan tentang lapak kita laksanakan dalam kampus untuk bagaimana menyadarkan tentang literasi itu. Kemudian kemarin kita sadar bahwa ternyata literasi kebudayaan tentang budaya mahasiswa itu di UNCP itu terbilang kurang, makanya kemarin kita adakan festival budaya dalam kampus, festival seni dan budaya untuk bagaimana menyadarkan ke mahasiswa bahwa ternyata pemahaman tentang budaya ini perlu kita lestarikan. Makanya kita adakan festival di dalam kampus. Ini baru-baru saja kita laksanakan di akhir November kemarin kita laksanakan. Dari Pak Presiden dari UMP. Iya. Jadi variabel-variabel untuk meningkatkan minat baca literasi teman-teman mahasiswa di UMP itu semuanya sudah kita ini dari saya bahwa kita sudah melakukan yang semaksimal mungkin, termasuk yang sampaikan Pak Pres tadi, kajian-kajian dan juga lapak baca itu kita sudah lakukan. Bahkan tidak jarang saya turun langsung ke lapangan, duduk bersama teman-teman mahasiswa yang lain untuk kemudian kita kajian bersama dan membaca bersama. Bahkan kita lebih mengatakan, saya sering mengatakan kepada adik-adik bahwa bagaimana kalau kita kajiannya itu tidak dalam ruangan, kita kajian terbuka saja outdoor supaya teman-teman mahasiswa yang mau ikut nimbrung langsung saja duduk di situ. Sifatnya modelnya kayak seperti ini, talk show apa sih? Dialog begini. Jadi ada yang saling berinteraksi, interaktif. Setelah itu ada pertanyaan dari teman-teman. Kemudian kemarin malam, hari Kamis malam, itu dari kami BEM UMP itu rapatnya kami itu tidak lepas dari pembahasan seperti itu. Jadi kita insya Allah ke depan akan membuat yang namanya TOT, apa sih, Trainer of Training. Jadi semacam upgrading lah untuk seluruh kelembagaan Universitas Muhammadiyah Palopo, supaya pemahamannya terhadap terkhususnya organisasi masing-masing dan juga bagaimana peningkatan SDM kualitasnya masing-masing itu tetap kita rawat dan kita jaga supaya ada generasi penerus nanti. Jangan sampai selepas kita di kampus sudah tidak ada lagi yang bisa menggantikan, sehingga menjadi dosa juga kita tinggalkan generasi yang
yang lemah misalkan. Yang Tapi lemah. mudah-mudahan tidak, dan seluruh teman-teman di kampus-kampus yang lain termasuk UNCP dan juga IAIN, Unanda dan yang lainnya itu Iya. tetap eksis ke depan. Amin ya. Amin ya. Jadi mungkin kakak dua orang itu bisa tanya apa sih Instagramnya, sempat teman-teman yang nonton, siapa itu kakak dua orang presiden BEM-nya, Uncok sama WMP. Jangan sampai ada perempuan yang tertarik Kak, atau teman-teman yang ingin berkomunikasi dengan kakak Iya. terkait BEM itu sendiri. Mungkin nama Instagramnya Kak Mustafa. Oh iya, nama Instagram Iya. saya Mustafa Kemal. Mustafa Kemal, teman-teman. Yang lama terhapus. Oh, yang lama terhapus, Iya. jadi baru. Baru. Kalau dari Ya. kita Kalau saya Mahliga 01. 01. Akses BEM UNCP kan bisa ada juga Instagram saya di situ. Jadi kita punya akses media juga ya. Media Di untuk BEM. UMP juga ya. Oh iya, di untuk BEM. BEM Ya. UMP saja kita buka. BEM UMP. BEM UNCP. Ada juga informasi-informasi kadang-kadang di situ. Oh Lewat iya. story-story. Mungkin pesan-pesannya kepada teman-teman RB yang menonton atau teman-teman mahasiswa yang lainnya. Silahkan, kita. Pesan untuk apa ini kira-kira? Untuk RBA ke depannya atau Semua seperti apa? teman-teman yang menonton lah. Oh, untuk semua. Jadi seperti topik yang didiskusikan tentang mahasiswa, saya lebih ke tentang mahasiswa itu, bahwa tantangan kita ke depan sangat besar, sangat besar. Kita membutuhkan kita sama-sama dititikkan sebuah harapan bahwa bagaimana kemudian Indonesia bisa melahirkan SDM yang berkualitas, supaya setidak-tidaknya kita bisa keluar dari 10 negara terbawah untuk literasi misalkan ya. Kita bagaimana kemudian berjalan saling beriringan, dan teman-teman memang membaca, menulis dan lain sebagainya itu hal yang memang harus kita tingkatkan secara bersama-sama. Itu mungkin pesannya. Dari Presiden Iya. Dari saya sendiri Iya. itu saya disampaikan sama senior kemarin, kalau bikin pesan jangan kutip dari orang lain. Tapi saya bilang bagus juga kutipannya masalahnya Kak. Jadi kalau dari saya sendiri, kemarin saya tuliskan dalam biodata itu, saya menuliskan bahwa jangan menua tanpa arti. Artinya kalau kita masih muda maka lakukan yang baik-baik dan lakukan yang berarti. Pergerakan. Dan juga saya mengutip ini ya, saya Iya, iya. mengutip dari Tan Malaka bahwa kemewahan terakhir adalah idealisme. Seorang pemuda adalah idealismenya. Iya, iya. Jadi yang sampai tergadaikan, apalagi kata Pak Pres tadi, ke depan kita mempunyai tantangan bonus demografi yang harus kita hadapi. Indonesia Emas tahun 2045 juga harus kita hadapi dengan berbagai macam tantangan. Jadi wajah Indonesia sebenarnya ada di kita. Wajah Indonesia ke depan ada di kita. Kalau kita bagus hari ini maka Indonesia akan baik ke depan. Jadi itulah tadi dari pesan dari dua presiden BEM kita, dari Universitas Cokroaminoto dan dari Universitas Muhammadiyah Palopo. Dari Najwa Shihab pernah mengatakan bahwa nikmati kehidupan kampus dengan mengasah, jangan habiskan waktu dengan keluh kesah, karena kalian anak muda pilihan yang berkesempatan merengguk dalamnya sumur ilmu pengetahuan. Saya Audrey Munikansa undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa.